Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang masih memberikan kepada kita kesempatan pada pagi hari ini untuk berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berharap semoga kita semua tetap sehat, kuat, diberkati, dan terus berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi ini ya Tuhan kami datang kepadamu sebagaimana kami ada, mau bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Mengapa Pintu Kasihan Masih Terbuka. Ayat intinya diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Keterangannya, kepada saya ditunjukkan bahaya kita sebagai suatu umat yang menuju persamaan dengan dunia, gantinya persamaan dengan citra Kristus. Kita kini sedang berada tepat di perbatasan dunia yang kekal, tetapi adalah tujuan sang musuh jiwa untuk membawa kita jauh dari masa kesudahan. Setan dengan segala cara yang dapat dipikirkannya akan menganiaya mereka yang mengaku umat pemelihara hukum Allah dan yang sedang menunggu kedatangan juru selamat yang kedua kali di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ia akan memimpin orang sebanyak mungkin untuk menolak hari yang jahat dan rohnya menjadi seperti dunia, meniru adat kebiasaannya. Saya merasa ngeri ketika saya melihat bahwa roh dunia sedang menguasai pikiran dan hati banyak orang yang mengaku meninggikan kebenaran. Dalam pertimbangan terhadap singkatnya waktu kita sebagai suatu umat harus berjaga dan berdoa, dan dalam keadaan bagaimanapun kita tidak boleh membiarkan diri kita sendiri diselewengkan dari pekerjaan persiapan yang hikmat untuk menghadapi peristiwa besar yang terbentang di hadapan kita. Oleh sebab waktu tampaknya diperpanjang, maka banyak yang menjadi lalai dan acuh tak acuh dalam perkataan dan perbuatan mereka. Mereka tidak menyadari bahaya mereka dan tidak melihat serta tidak mengerti rahmat Allah kita dalam memperpanjang pintu kasihan mereka, supaya mereka mempunyai kesempatan untuk membentuk tabiat untuk masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Setiap saat itu mahal sekali. Waktu diberikan kepada mereka bukan digunakan untuk mempelajari kesenangan mereka sendiri dan menjadi penghuni bumi ini, tetapi harus digunakan dalam pekerjaan mengalahkan setiap celah dalam tabiat kita sendiri dan dalam menolong orang lain dengan contoh dan usaha pribadi untuk melihat indahnya kesucian. Allah memiliki suatu umat di atas bumi yang dalam iman dan pengharapan yang kudus sedang mengikuti berputarnya nubuatan yang sedang digenapi dengan cepat dan sedang berusaha untuk menyucikan hati mereka dengan mentaati kebenaran, agar supaya jangan mereka didapati tidak memakai pakaian pesta ketika Kristus datang. Tanda-tanda yang dinubuatkan dengan cepat digenapi di sekeliling kita. Ini harus membangkitkan setiap pengikut Kristus yang benar supaya bertindak dengan berani. Luar biasa pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, menjelaskan mengapa pintu kasihan masih terbuka. Dengan jelas rahmat Tuhanlah yang mau, yang rindu supaya semakin banyak jiwa yang akan diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan sorga.
Kerinduan Tuhan supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua boleh berbalik dan bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, penundaan ini seharusnya bukan membuat kita lalai, acuh tak acuh, tetapi dengan pertolongan Tuhan marilah kita menggunakan waktu kita dengan sebijaksana mungkin, mempelajari kebenaran firman Tuhan, berdoa bersungguh-sungguh, berserah sepenuh hati kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita bisa melihat cacat celah tabiat kita yang harus diperbaiki. Dan dengan pertolongan Tuhan iman kita akan terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Tabiat kita akan semakin hari semakin sempurna seperti tabiat Kristus. Dan umat-umat Tuhan siap merasakan indahnya proses penyucian yang Tuhan berikan. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami bersyukur pada pagi hari ini. Pekabaran firman Tuhan mengingatkan kami. Ketika Engkau masih mempercayakan pintu kasih yang terbuka bagi kami, bantu kami untuk menggunakan kesempatan demi kesempatan dengan sebaik mungkin untuk terus datang kepadamu, memperbaiki diri, dan terus siap mengikuti proses yang Kau berikan bagi kami. Kami rindu kami semua beroleh kepekaan untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Kami bisa menghidupkan agenda-agendamu dalam kehidupan kami. Dan kiranya dengan pertolongan Tuhan kami akan terus rindu untuk merasakan kebutuhan terutama kami berada dalam hadirat Tuhan. Kami rindu, kami siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam setiap pergumulan tantangan yang Kau izinkan kami alami, kiranya Allah yang maha baik terus memberkati, mengurapi, sehingga seluruh umat-umat Tuhan bisa tetap sehat, kuat, diberkati, tetap terus setia kepadamu. Bahkan dalam setiap pergumulan yang Kau izinkan dialami, sakit, penyakit, duka cita, bahkan pergumulan apapun yang sedang dirasakan saat ini, kiranya Engkau Allah yang maha baik terus menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.